Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Gufron dari Trenggalek yang saat ini sudah di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ustadz, kami mohon nanti sekaligus menutup acara ini pada pukul 17:55 dengan doa atau 5 menit sebelum azan maghrib. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara sampainya iman dan Islam kepada kita semua. Tak lupa salam hormat kami untuk DKM Masjid Al-Hilal Panggul, ugi dumateng panjenengan sedanten para hadirin yang hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini di sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah ibadah, bulan Ramadan adalah bulan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan, berpuasa Ramadan khususnya, dan kemudian tuntutan untuk qiyamu Ramadan, sholat taraweh Bapak Ibu, sholat malam, bukan di 1, 2, 3 hari pertama saja, namun di awal bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menjalankan puasa, sampai di akhir bulan Ramadan tetap diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Gini mboten? Artosipun ibadah wonten ing sasi Ramadan niku tidak hanya dibutuhkan kesabaran 1-2 hari atau kalau porsi 1-2 porsi, tetapi membutuhkan kesabaran ekstra Bapak Ibu, ekstra. Kita dituntut untuk bertahan sampai akhir. Kula panjenengan sami dituntut untuk bertahan sampai akhir. Mboten naming siam pas awal mawon, tapi nggih siam di akhir Ramadan. Justru malah di akhir Ramadan itu tuntutan lebih besar lagi, karena ada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir yang diperintahkan kita untuk iktikaf. Qiyamul lail, salat tarawih nggih ngoten. Bukan hanya di awal saja, tapi justru di akhir lebih
dituntut lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hadirin dirahmati Allah, materi yang akan kita bahas di sore hari ini pelajaran dari perang Uhud. Niku ampun fokus poso-poso bahas perang. Mbok yo sing aman-aman ae, sejahtera-sejahtera ya ojo bahas perang, mboten. Bapak Ibu, bukan hanya fokus di perangnya. Apalagi kalau kita lihat perang ini kan membutuhkan kesabaran ekstra. Tetapi yang kita perlukan adalah pelajarannya dari perang Uhud, apa yang menimpa kaum muslimin yang ternyata disebabkan oleh kesalahan mereka Bapak Ibu, dan pokok daripada pelajaran di perang Uhud, pokok dari pelajaran perang Uhud itu ternyata bagaimana kita bertahan sampai akhir, persis seperti di bulan Ramadan. Ngoten. Tarawih niku mboten beyek pas awal mawon. Mengke semakin dekat dengan hari raya, soft semakin maju. Mriki nggih ngoten. Semakin maju nggih. Nggih. Tapi yang diperlukan itu soft tetap full sampai belakang. Bukan hanya di awal puasa, tetapi nanti juga di akhir puasa juga seperti itu. Malah justru akhir puasa langkung kathah. Loh, kok bisa langkung kathah? Keranten orang-orang yang jauh, anak-anak Panggul nggih, yang asli dari Panggul pulang kampung. Seharusnya kan nggih masjidnya tambah biyek. Nggih napa mboten, Pak? Tapi kenyataane mboten. Nggih, sing Panggul kudu dolan teng pundi teng Pacitan, kudu dolan teng pundi teng pantai, malah supe untuk beribadah di bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan membahas tentang perang Uhud niki, dan referensi daripada apa yang menjadi pembahasan kita itu kitab Ar-Rahiqul Mahtum, juga beberapa kitab-kitab sirah yang lain, kitab-kitab yang membahas tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, walaupun nanti juga ada beberapa referensi dari tafsir dan lain sebagainya, namun tidak kita tampilkan seluruhnya. Intine Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang kita tampilkan niki bukan materi yang dalam tanda kutip hasil dari rekayasa saya, mboten. Tapi wonten napa niku referensinya. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lihat latar belakang daripada perang Uhud. Latar belakangnya itu kekalahan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar yang menyebabkan dendam. Perang Badar ini kan tiange orang-orang kafir Quraisy cuman 1000 orang, Pak. Orang-orang Islam cuman 300 orang. Orang-orang kafir Quraisy lengkap, yang mereka bawa niku perlengkapan perang lengkap Bapak Ibu. Bahkan mereka nggih napa niku ngundang LC barang. Nggih. Nggih, Pak. LC niku dibeto, Pak. Dream-dreaman minuman keras dibeto. Karena mereka yakin menang. Bukan hanya itu, perhiasan-perhiasan Bapak Ibu niku dibeto. Emas-emasan dibeto. Makanya ghanimah di perang Badar itu luar biasa. Lah ternyata Pak, pupus harapan mereka dikalahkan melalui tangan kaum muslimin dengan dikirimkan malaikat Bapak Ibu. Bahkan dikisahkan, ini sahabat ini Pak, badhe nyigar tiang niku Bapak Ibu nggih. Mau medang gitu, tiba-tiba dereng di pedang Pak. Orang ini sudah terbelah jadi dua, dari atas ke bawah. Pedang pundi sing saged ngoten niku. Ternyata Bapak Ibu Allah turunkan malaikat, dicambuk oleh malaikat, dipisah dari atas sampai bawah orang-orang kafir. Intinya kalah mereka. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, orang anak-anak muda di perang Badar niku mboten sami tumut, Pak. Khalid ibnul Walid sebelum masuk Islam niku mboten tumut. Ikrimah anaknya Abu Jahal Bapak Ibu niku nggih mboten tumut, nanti masuk Islam. Bapaknya mati di perang Badar. Belum lagi Abu Sofyan nggih mboten tumut, Pak. Tetapi marosepae mati di perang Badar, Utbah bin Rabi'ah. Hindun nggih ngoten, nanti yang ngacak-acak ngodol-odol napa jantungnya Hamzah itu juga orang tuanya mati di perang Badar. Intinya perang Badar niku kalah telak orang-orang kafir Quraisy. Korbannya ada 70-an orang, dari 1000 itu 70-an orang. Tapi yang ditawan juga 70 orang.
Akhirnya mereka misi balas dendam. Mereka berbondong-bondong mengumpulkan donasi untuk misi balas dendam hingga terkumpul 1000 onta. Kalau dalam riwayat niku Bapak Ibu nggih, satu onta itu sekitar 8 sampai 10 dinar. Niku lek kula hitung-hitung niku Pak, 1000 onta itu sekitar 135 miliar. Niki ontone mawon. Plus 1.500 dinar. 1.500 dinar itu nggih, kalau 1 dinar sekitar 13-an juta sekian, itu sekitar 20,4 M. Dados Pak nggih, hanya untuk perang Uhud itu donasinya saja Bapak Ibu nggih, belum lagi nanti yang membawa. Karena jumlah pasukan nanti 3.000 orang Pak. Di sini onta baru ada 1.000. Donasi yang terkumpul itu sudah 155 miliar hanya untuk perang. Ternyata perang ini ragatnya nggih kathah Pak nggih. Karuan bangun masjid Bapak Ibu. Asal pinten Pak nggih. Masyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah, dan beginilah orang-orang kafir, mereka pun hadirin dirahmati Allah untuk urusan nggih. Diken donasi Bapak Ibu yus, mereka yo nggih sanggupi Pak. Luar biasa. Kalau orang-orang yang tidak beriman mereka solidnya seperti itu Bapak Ibu, ya orang beriman harusnya lebih solid lagi. Tapi nggih Bapak Ibu dirahmati Allah, wong iman niku penghasilannya mboten kados tiyang sing mboten iman. Sing mboten iman Pak nggih, halal haram dimplok sedanten. Nggih Pak. Lek sing iman kan nggih Bapak Ibu, rada haram titik ngono wis wedi. Minggring-minggring ngoten, iki haram apa halal ya? Wah, ragu aku, ngoten nggih pun wedi. Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak yang diuji dengan harta yang tidak begitu banyak. Namun solidnya Bapak Ibu luar biasa. Terus kemudian waktu kejadian, kapan kejadian perang Uhud? Terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal. Barbodo Pak. Kinten-kinten lek warga Panggul niki bapak-bapak khususnya bibar Riyadin nggih, kok ternyata ada pengumuman dari Masjid Al Hilal Panggul. Sik mambu poso niki Pak. 7 Syawal ini kupatan nggih Pak. Pengumuman nggih untuk warga Masjid Al Hilal Panggul, kita mau kerja bakti bangun pondok pesantren di belakang sini misalkan, atau bangun MIM, kinten-kinten bidal napa mboten? Hah? Bidal napa mboten Pak? Mboten nggih. Lah niki malah dikengken perang Bapak Ibu. Nggih. Kupatan diken perang Bapak Ibu, berangkat para sahabat. Nggih. Tanggal 7 Syawal. Kafir Quraisy sampai di Uhud itu di hari Jumat. Hari 7 itu tanggal 7 itu hari Sabtu. Jumatnya orang-orang kafir Quraisy sudah sampai di Uhud Bapak Ibu. Sedangkan kaum muslimin berangkat dari Madinah santai Pak setelah sholat Jumat Bapak Ibu. Bibar sholat Jumat nembe bidal. Karena Uhud itu kan dekat daerahnya dengan Madinah dibandingkan dengan Mekah. Mila panjenengan lek pun nate umroh, destinasi wisata ketika di Madinah itu Jabal Uhud, terus kemudian Badar, terus kemudian Khandaq, terus kemudian Kuba, gitu, dan lain sebagainya. Nah niku panjenengan lek umroh nggih perlu untuk datang ke sana untuk melihat bagaimana perjuangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lajeng rasio komponen pasukan jumlahnya pinten toh? Kafir Quraisy berjumlah 3.000 personil Bapak Ibu, kudanya 200 kuda, ontone niku 3.000 Pak. Berarti kendaraane mawon 3.200, orangnya cuma 3.000. Nggih Pak nggih. Orangnya cuma 3.000, kendaraannya 3.200. Saking melimpahnya. Tapi mboten sedaya damel kendaraan. Mboten sedaya damel kendaraan Bapak Ibu. Unta itu digunakan untuk konsumsi. Unta itu digunakan untuk konsumsi. Satu hari kalau di perang Badar itu biasanya satu onta itu untuk makan 100 pasukan. 100 pasukan Pak dalam satu hari. Terus 700 sampai 1000 baju besi.
wanita-wanita penghibur Bapak Ibu. Nggih niku LCLC ini dibentuk Pak. Nggih. LCLC ini dibentuk Bapak Ibu. Yang dipimpin langsung oleh istrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan yang memimpin pasukan. Bojone Bapak Ibu niku sing mimpin para LCLC niki wau Pak. Namanya Hindun binti Utbah. Nanti beliau masuk Islam radhiyallahu anha. Bagaimanapun beliau seorang sahabat, tapi belum masuk Islam waktu itu. Sedangkan kaum muslimin Bapak Ibu jumlahnya cuma 700 orang. 3.000 dibanding 700. Berarti kan setunggal lawan sekawan minimal gitu Pak. Jarane nameng kalih Pak. Kuda cuma 2 Bapak Ibu. Nggih. Ontanya cuma 70. 700 itu Pak nggih. Artinya kalau 70 banding 700 niku berapa ratus orang Pak yang tidak naik kuda dan tidak naik onta. Sing melampah kuwatah 600 sekian Bapak Ibu. Boten angsal hewan tunggangan. Jalan kaki Pak. 50 spesialis pemanah Bapak Ibu. Mriki panggul pun wonten. Napa niku untuk napa niku latihan manah ada? Teng mriki mawon, teng ngajeng mriko Pak Andi. Hah? Oh celake pom. Oh, mboten kiat. Mboten kiat. Nggih. Terus kemudian Rasulullah beliau khusus nggih diminta oleh para sahabat memakai 2 lapis baju zirah, baju besi Bapak Ibu. Untuk kehati-hatian. Yang satu itu sing lemer-lemer ngoten nika nggih, terbuat dari rantai-rantai alit, yang satunya yang kokoh. Namun nanti Rasulullah juga terluka di perang Uhud Bapak Ibu. Nggih, niki rasione pun ngeten iki. Cara jenengan diantara kaum muslimin ngoten sida bidal napa mboten panjenengan? Berangkatnya Bapak Ibu nggih pada perjalanan padang pasir Pak. Ini padang pasir panas-panas, wancine kupatan, ken bidal perang lawan 3.000 orang Bapak Ibu, padahal jumlah kita cuma 700 orang. Masya Allah. Terus lanjut. Persiapan kaum muslimin. Orang-orang kafir Bapak Ibu nggih, mereka langsung berangkat, ngumpul langsung berangkat. Nabi SAW lewat penunggang kuda. Bapak Ibu seharusnya kalau dalam sirah niku Pak, dari Mekah ke Madinah numpak jaran niku nggih, kalau perjalanan biasa itu seharusnya sekitar seminggu sampai 10 hari. Perjalanan biasa, naik honto. Tapi karena naik kuda cukup 2 sampai 3 hari. Langsung sampai cus kilat niki Bapak Ibu. Dibayar 100 dinar Pak. 100 dinar niku sekitar 1,3 miliar. Hanya untuk mengirimkan surat itu Bapak Ibu. Dibayar sak monten. Sampai di Madinah, Nabi di Masjid Kuba, utusan ini langsung nyari Muhammad mana? Oh di Masjid Kuba, Rasulullah di Masjid Kuba. Diparani terus kemudian dikasih surat niki Bapak Ibu. Ternyata orang-orang kafir Quraisy sudah berangkat. Hadirin dirahmati Allah, persiapannya pripun terusan? Madinah segera diumumkan siaga 1 Bapak Ibu. Langsung diumumkan semuanya siap-siap. Rumah-rumah dijaga, rumahnya Nabi dijaga, pintu-pintu Madinah Bapak Ibu juga dijaga. Beliau mengirimkan mata-mata untuk pasukan musuh. Di mata-matai terus pergerakannya seperti apa, dijaga. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang kafir berangkat itu kaum muslimin dalam kondisi belum siap-siap Pak. Dereng ngentengi pedang, dereng ngentengi tombak Bapak Ibu, nglumpuk-nglumpuk nih. Lah napa sangu nih mboten dipados? Kan gini pados sih Pak nggih. Pados sangu riyin nglempakne Bapak Ibu masih dalam urusan napa niku nggih belum persiapan sama sekali. Lajeng setelah itu Bapak Ibu persisnya di hari Jumat. Persisnya di hari Jumat pagi hari Rasulullah SAW beliau menggelar rapat militer. Abu Bakar As-Siddiq usul, ya Rasulullah. Jadi beliau menyampaikan, ini orang-orang kafir Quraisy kemungkinan pagi ini sudah sampai Uhud. Sudah sampai Uhud. Terus kita mau menghadapi mereka dengan cara seperti apa? Bapak Ibu dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq sepuh beliau, termasuk sesepuh, walaupun tidak sepuh banget waktu itu usia beliau sekitar 50-an. Tapi dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk Islam Bapak Ibu masih muda.
Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya, mengusulkan strategi defensif. Maksudnya ngeten, ya Rasulullah pun toh dirantos mriki mawon. Ditunggu aja. Mereka kan perjalanan capek. Sampai di Madinah kita habisi. Ngoten Pak. 3.000 orang enteng untuk menguras tenaga musuh dan menguasai medan. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mendukung, oh nggih, leres niku yang disampaikan Abu Bakar, tapi tujuannya benten Pak, supaya nanti pas sibuk kaum muslimin dia bisa pergi begitu saja Pak, kabur, wis ora usah melok perang, ndelik ning jero omahe. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sejak awal Bapak Ibu tidak ada niatan sama sekali untuk berperang. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para pemuda-pemuda Ansor, pemuka Ansor kan masih muda Pak. Ada Sa'ad bin Mu'ad, wonten Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah mengusulkan, ya Rasulullah, jangan berhenti di kita, jangan nunggu di sini, berangkat saja kita hadapi mereka di Uhud sana. Kenapa? Karena untuk keamanan anak-anak juga untuk keamanan wanita. Rasulullah beliau akhirnya polling Pak, mengadakan polling, dan polling itu sangat-sangat dalam tanda kutip identik dengan yang namanya demokrasi, gitu Pak. Nggih Bapak Ibu. Artinya hadirin dirahmati Allah, pengambilan keputusan dengan cara seperti itu nggih boleh-boleh saja. Rapat Masjid Al-Hilal Panggul untuk acara Ramadan yang akan datang, nggih pas Sya'ban niku pun rapat. Keputusannya pripun? Oh begini, ada dua pilihan A dan B. Karena tidak ada titik temu, wis ngene wae, di polling mana yang paling banyak. Nah, polling ngoten niku nggih angsal dengan catatan yang dimintai pendapat niku Bapak Ibu sedaya memang orang yang berkompeten. Berbeda Pak, berbeda. Kalau misalkan mau polling Pak nggih, mau polling, tapi sing setunggal niku wong edan digeret mriki. Bukan napa niku ndak pernah ke masjid digeret mriki. Orang tidak punya kompeten sama sekali digeret mriki. Polling. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang berkompeten, yang takmir Pak nggih, takmir mayoritas mengatakan ya. Tapi Bapak Ibu niki orang gila Pak, juga disuruh dimintai suara. Pripun? Apa ora ngono wae wis? Apa to masalah wis apa ora ngono wae? Wis ora wae ora ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, suara orang gila disamakan dengan suaranya. Jadi suaranya sama dengan suaranya Pak Andi. Lah, suaranya orang yang tidak waras satu suara disamakan dengan suaranya Pak Nur Hadi. Lah, akhirnya kan nggih rancu. Lah kalau dalam Islam mboten Bapak Ibu. Kalau di polling yang dimintai pendapat itu istilahnya ahlul hilli wal akdi, punya kompetensi. Lek panggul takmire lah nggih mboten enten sing kirang saentong to. Ngapunten Bapak Ibu, karena ada wonten Pak masjid cukup besar Bapak Ibu. Nggih. Kula mboten usah nyebut ning Galek napa teng pundi. Nggih. Masjid cukup besar Pak. Lah kok takmire niku Bapak Ibu kirang saentong. Memang orang gila. Nggih, kirang sak persen ngoten Pak. Lho kenapa kok ditunjuk takmir? Karena sregep ke masjid. Lha wong edan kan Bapak Ibu nggih, sinten sing ngarahne karian? Nggih mboten? Ayo ning masjid, sregep. Larine niki sregep Pak teng masjid. Lah kok kalih takmir niku ditunjuk jadi takmir, ditulis Pak, fulan. Lha iki fulan sapa? Fulan niku lho. Lah fulan sing nggih. Lek panggul mboten enten nggih. Jadi kalau di polling Bapak Ibu diperbolehkan. Suara yang terbanyak mana diperbolehkan dengan catatan gini ke wow, masing-masing punya kompetensi. Lek mboten punya kompetensi nggih mboten usah diajak rapat begitu. Nah, para sahabat pun juga seperti itu Bapak Ibu. Nabi juga mengajar rapat itu bukan seluruh sahabat seluruh Madinah mboten. Tapi memang orang-orang yang biasa ke masjid, Bapak Ibu, para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, diajak rapat oleh Nabi. Ada usulan begini, mana ini? Kita keluar atau di dalam? Kita tunggu di sini. Sebagian ya Rasulullah, kita di dalam aja, wes nunggu di sini saja. Tapi ternyata yang banyak, apalagi anak-anak muda ya Rasulullah, sehat, berangkat saja kita ya Rasulullah.
untuk melindungi anak-anak, untuk melindungi para wanita. Akhirnya Rasulullah pun setuju Bapak Ibu. Ya wes, yo budal. Beliau masuk, begitu masuk Pak, para sahabat itu merasa bersalah. Beh, ae dhewe kok meksa Nabi iki mau. Ae dhewe kok meksa Nabi. Wes, terus begitu Nabi keluar dari rumah, ya Rasulullah pun kami tidak mau memaksa panjenengan. Terserah panjenengan memutuskan kita berangkat atau bertahan di sini, keputusan di tangan panjenengan. Apa kata Rasulullah? Pantang bagi Nabi untuk menanggalkan zirahnya ketika sudah memakai. Memang seorang pemimpin nggih ngeten, Pak. Kalau rapat sudah napa niku sudah digelar, keputusan sudah dibuat Bapak Ibu, wis mboten usah mencela-menceli mriki, wah iku piye mboten. Kalau sudah istisyar, namanya istisyar Pak nggih. Syawirhum fil amr. Bapak Ibu punya permasalahan umat, permasalahan bersama, musyawarah. Kalau sudah musyawarah Bapak Ibu, terus kemudian berazam, sudah diputuskan, ya wis ini kita berazam, kita laksanakan dengan gigih. Kok ternyata di pertengahan jalan Bapak Ibu nggih ada permasalahan, yuk kita hadapi. Semuanya kan sudah kita perkirakan sebelumnya. Mboten kok malah ngeten Bapak Ibu lurus mriko, mentor dorono sithik. Rada sing penting kok tekan gone. Malah mboten saya tekan gone Bapak Ibu. Nggih. Maka Nabi beliau mengajarkan pantang bagi Nabi menanggalkan baju zirahnya kalau sudah dipakai. Wis, budal, ayo budal. Ngoten Bapak Ibu. Lajeng hadirin, berangkatlah kaum muslimin. Kapan tadi? Kapan Pak berangkatnya? Jumat, setelah sholat Jumat Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyerahkan 3 panji kepada kelompok-kelompok masing-masing. Muhajirin ingkang dipun pasrahi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu duta Madinah. Dai pertama yang dikirim ke Madinah itu namanya Mus'ab bin Umair. Bisa dikatakan Bapak Ibu nggih, sing buka Madinah, membuka Islam di Madinah itu adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Nomor kali Usaid bin Hudair niku dipasrahi panjinya suku Aus, panjinya suku Khazraj dipun pasrahaken datang Al-Khabbab ibnul Mundir Bapak Ibu. Beliau melakukan ekspansi, terus berangkat Pak. Berangkat Bapak Ibu sampai di daerah, jadi dari Madinah berangkat sampai di daerah namanya Saykhain. Napa? Saykhain. Sampai di situ Nabi melakukan inspeksi, diperiksa Pak, diperiksa. Sebagai seorang pemimpin, beliau punya tanggung jawab tidak mengeksploitasi umat, gitu Pak. Tidak mengeksploitasi rakyat juga. Beliau punya tanggung jawab diinspeksi yang tidak layak untuk berperang ora usah budal. Ngoten Pak. Maka anak-anak di bawah usia 15 tahun Bapak Ibu disuruh pulang semua sama Nabi. Mulai, wes durung wancine sampean perang. Bapak Ibu dirahmati Allah, bahkan dalam urusan perang pun wonten aturane Pak dalam Islam. Mboten sembarangan Bapak Ibu. Jadi mboten enten kok istilahnya ada orang diparingi bom terus diken dugi teng Polres ngoten Bapak Ibu untuk meledakkan diri, mboten enten. Ning Islam ngoten niku mboten enten Bapak Ibu. Atau membunuh anak-anak nggih, misalkan di hotel Bapak Ibu, di situ ada orang, di situ ada anak-anak, di situ ada wanita, wis bledakon ning kono. Mboten enten Pak, dalam Islam tidak ada seperti itu. Semuanya ada aturan Bapak Ibu. Anak-anak di bawah 5 tahun tidak boleh ikut perang oleh Nabi. Tidak boleh. Mbah-mbah tua renta nggih mboten angsal. Modal semangat kula niki mboten angsal, modal semangat mawon mboten angsal, tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Namun akhirnya singkat cerita sami disuruh wangsul Nabi Bapak Ibu, sing sepuh-sepuh nggih disuruh wangsul pun jenengan teng griya mawon menunggu saja sebagai tetua kita, jenengan nunggu saja di rumah kabarnya seperti apa. Panjenengan banyak berzikir di situ, banyak mendoakan kita. Namun tetap ada yang diberikan izin Bapak Ibu. 2 anak hadirin dirahmatillah, yang satu ahli panah, dikasih izin karena dia pintar manah Pak. Sedangkan Nabi membutuhkan ahli panah. Nah, satu anak lagi mboten terima Pak. Ya Rasulullah,
Kula lek ken gelut kalih niku menang kula ya Rasulullah. Ya wis yo, coba disuruh sabung Bapak Ibu. Gelut Pak, ternyata bener menang yang satu, maka dua-duanya diizinkan. Ya wis, ngengkel dua-duanya punya keahlian disuruh berangkat. Terus kemudian enten tiang sepah Bapak Ibu nggih. Yang satu namanya Abdullah bin Amr, bapaknya Jabir bin Abdillah. Usianya itu kurang dari 70 tahun, ada yang mengatakan 70 atau 80. Buta Pak. Tiang sepah boten saged ningali melok perang. Coro Mas Andi jadi komandan ngoten dibolehkan atau tidak Mas Andi? Hah? Boleh atau mboten? Ndak boleh. Kan ki dalam tanda kutip yo ngriwuki barang gian Pak nggih. Wong wuta Bapak Ibu. Asalnya tidak diperbolehkan, tapi dia semangat Pak. Dia mengatakan begini, ya Rasulullah, 70 tahun saya untuk kufur kepada Allah, mendurhakai Allah. Ada kesempatan untuk taat satu kali kok mboten jenengan izinkan. Ngoten Bapak Ibu. Akhirnya oleh Nabi, ya wis rapopo. Tapi putrane Mas Jabir niki disuruh ikut. Bapak dikancani ya. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati Allah, masa tua itu bukan masa untuk leha-leha. Luar biasa niki. Kalau tingali nggih yang hadir mboten naming muda-mudi. Niki lek cara dipresentasikan niki kathah sing nem napa kathah sing sepuh niki? Hah? Pripun Mas Adi? Sing sepuh nggih. Sing sepuh malah napa semangatnya tidak kalah dengan yang muda. Teng masjid pundi-pundi niki ngoten. Sing kathah niku sing sepuh-sepuh. Lha memang Bapak Ibu nggih, usia tua itu memang usia udur. Tetapi usia tua itu bukan untuk leha-leha mboten. Usia tua itu usia untuk beramal, dan amalnya memang enteng. Justru amal sing enteng niku Bapak Ibu disuruh ajek. Allah mboten nuntut Pak. Amalan jenengan abot-abot mboten nuntut. Nggih, usia 60, 70, wah, aku tak melok napa? Itikaf 10 hari 24 jam. Bapak Ibu dirahmati Allah, baru sehari semalam Pak pun buatan kiat Bapak Ibu. Ndak, Allah tidak menuntut yang terlalu berlebihan buatan. Saya pengen sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk, besoknya Bapak Ibu 10 hari buatan sholat. Lah percuma, buatan. Allah tidak menuntut yang lebih-lebih buatan. Allah itu hanya memerintahkan sing enteng-enteng, penting ajeb. Maka amalan yang terbaik Bapak Ibu itu adalah amalan yang dilaksanakan di hari tua. Loh, leres Pak. Nggih, niki mungkin pundi Pak Kamdah, nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih, sebagian dari jamaah Aromen tahun pinten nika sudah saya sampaikan juga materi ini. Para ulama menyampaikan amalan di usia muda dan amalan di usia tua itu yang lebih baik adalah amalan di usia tua. Lah kok sakit amalan di usia tua? Karena usia tua itu usia penutup. Sedangkan Nabi SAW beliau menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir urusannya, penutupannya. Leres? Leres? Nggih. Percuma muda semangat Bapak Ibu. Nggih, percuma muda semangat. Niki asline nggih napa niku nasihati kula nggih. Percuma semuda semangat mas muda semangat dakwah sana sini. Tua begitu tua Bapak Ibu nglokro. Dijak teng masjid ngoten, walah. Masjid ndi? Ah, kono kuwi gur cedhak kono. Lah aku tahu ngisi tekan panggul kono. Lah Bapak Ibu dirahmati Allah, percuma Pak. Nggih, percuma Bapak Ibu. Justru usia tua itulah ketika panjenengan oleh Allah dimudahkan untuk beribadah, jenengan jagi. Kemungkinan besar nggih. Cara persentase lek pun yuswa sewidak langkung niki, sewidak niku kan persentase hidup itu Bapak Ibu lebih sedikit daripada yang sudah dilalui. Gini mboten? Biasane walaupun jenenge umur ki ya iso dawa to. Tapi nggih
Napa nggih panjenengan berencana pun swidak ngoten nggih. Purun Pak niki kula tanglet panjenengan ingkang yuswanipun swidak. Purun Pak di usia panjenengan ini badan panjenengan pun ngoten niku nggih. Panjenengan purun umurnya tambah 60 lagi purun. Hah? Purun apa mboten? Sedaya pun mulai keple ngoten Bapak Ibu, purun. Bapak Ibu dirahmati Allah kan nggih. Yo di satu yus aku lek dikei umur pira wae gelem kan ngoten Pak nggih. Tetapi kan hadirin dirahmati Allah, yo harapan kita ki ya jenenge menungso niku malak Pak. Menungso niku jan murka, rakus, pengene umure dawa terus sehat terus kan ngoten. Tapi kan mboten Bapak Ibu, realitanya kan mboten. Semakin tua semakin menurun. Usia 60 Bapak Ibu itu usia yang ditetapkan oleh Allah untuk umatnya. Artinya kemungkinan hidup itu semakin pendek. Kalau kemungkinan hidup lama, kemungkinan hidup itu semakin pendek, tinggal 10 tahun, mungkin tinggal 5 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tapi kan dibandingkan yang 60, langkung kata sing 60 niku wau. Artinya sabar yang diperlukan semakin sedikit, semakin sebentar. Benten lek sing tasik Joko ngoten Bapak Ibu nggih. Usia masih tekese 60 masih 20, masih 30 Pak. Niki coroken sabar kan sik dawa lek usiane dawa Bapak Ibu. Katakanlah sampai 60 tahun usia dia. Usianya sekarang masih 20 tahun, dia masih perlu 40 tahun untuk bersabar. Bapak Ibu dirahmati Allah, tapi kalau usia 60 tahun dia memerlukan waktu yang sedikit untuk bersabar. Maka usia-usia sak monten niku Pak, ampun adoh-adoh saking masjid Bapak Ibu. Amalan itu yang Allah lihat itu di akhir-akhirnya. Untuk anak-anak muda nggih kados kula nggih niki sing nem-nem niki kewajiban kita membentuk kebiasaan yang baik. Supaya di hari tua kita terbiasa melakukan yang baik. Tetapi kita tetap perlu berhati-hati dengan penyakit yang menimpa orang-orang yang baik. Penyakit yang sering menimpa orang-orang yang taat. Napa niku Pak penyakitnya Pak? Salah satu dari sekian banyak penyakit yang sering menimpa orang yang soleh, orang yang taat, itu adalah al-malalu. Napa? Al-malalu. Malalu niku napa? Bosen. Bosen. Wis tau. Waleh. Mboten ngaji mriko-mriki. Halah, wis tau. Ning kene ae. Ngoten nggih, Pak. Kalau masih ning kene wae kok masih di masjid, alhamdulillah. Tapi lek ning kene wae malah teng griya niku. Wah, sing repot niku, Pak nggih. Ning kene wae malah teng griya. Akhirnya sholatnya keteteran. Maka sekali lagi nggih Bapak Ibu nggih, usia tua niki contohlah Abdullah bin Amr. Bukan hanya itu, Amr bin Jamuh Bapak Ibu niku pincang Pak. Kakinya hilang satu Bapak Ibu, usianya 65 tahun. Dua orang ini memaksa, ya Rasulullah, gini kok Pak, saya habiskan waktu saya, umur saya untuk mendurhakai Allah. Izinkan saya ikut perang saat ini. Kalau misalkan nanti saya selamat, benjing malih mboten tumut perang. Tapi dua-duanya ini Pak sudah berencana. Ini kan Bapak Ibu dua orang ini sahabat Pak, sudah berencana. Ayo budal perang, gek mati syahid. Pun niatannya pun ngoten Pak. Tapi bilangnya ke Nabi jine Bapak Ibu, benjing lek kula selamat mboten tumut perang malih ya Rasulullah. Ngoten Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Usia 70, 65 tetap ngengkel untuk ikut perang. Lajeng Bapak Ibu, beberapa orang Yahudi Pak nggih, sekutu kaum Khazraj datang untuk bergabung. Jadi waktu inspeksi itu tiba-tiba ada napa niku sekelompok orang mendekat. Rasul tanya, "Sopo kae?" Itu orang-orang Yahudi sekuku kita dari Khazraj ya Rasulullah. Oh, suruh pulang aja, suruh pulang. Kita tidak meminta tolong kepada orang-orang kafir. Wis suruh pulang aja. Karena peperangan ini urusannya bukan hanya urusan menang kalah, tapi ini bagian daripada ibadah. Wis kon mulih hae. Selain itu beliau juga mengkhawatirkan adanya pembelotan. Jadi belot niku napa belot niku? Pengkhianatan ngoten Bapak Ibu nggih.
Beliau khawatir semakin banyak yang berkhianat, semakin menjatuhkan mental kaum muslimin. Dan ternyata pasukan yang awalnya berangkat itu 1.000 Pak. Awalnya kaum muslimin itu berangkat 1.000, nanti yang berkhianat 300 orang. 30% Pak minta pulang Bapak Ibu. Satu orang Yahudi yang diterima oleh Nabi. Yahudi ini dijuluki khairul Yahud, ni'mal Yahud, sebaik-baik orang Yahudi Yosifulan itu. Namanya Muhairik Bapak Ibu. Muhairik. Sebagian ulama mengatakan orang ini masuk Islam, tapi jumhur ulama mengatakan dia tidak masuk Islam. Tetapi garisnya Bapak Ibu nggih, garis besarnya nopo? Intinya nopo? Ternyata Allah mampu menggerakkan orang Yahudi untuk membela agama Islam, agamanya Allah. Allah mampu menggerakkan orang di luar Islam Bapak Ibu untuk berjuang untuk agamanya Allah, untuk membela agamanya Allah. Artinya kalau orang Islam tidak mau untuk berjuang untuk agamanya Allah, mudah bagi Allah untuk menggerakkan siapapun Bapak Ibu. Dulu di awal-awal kita nggih materi kita di Panggul ini napa? Masjid Al Hilal Panggul, andekan pon sami mutung misalnya, wes wegah aku ning Al Hilal meneh. Mudah bagi Allah untuk menggerakkan orang lain untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari kursi-kursi panjenengan. Maka hadirnya kita di sini tuh Pak, nikmat dari Allah, karunia dari Allah Bapak Ibu. Lebih berharga dari apapun Bapak Ibu. Orang kadang menyangka Pak nggih, ketika ditanyai entrepreneur muda niku Pak, kalau ditanyai sampean kok iso sukses ngene iki rahasiane apa? Wah, saya tidak pernah meninggalkan sholat duha 4 rakaat. Gitu Pak. Saya tidak pernah meninggalkan sholat duha 4 rakaat. Dia merasa Bapak Ibu nggih, sholat duha 4 rakaat itu hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Namanya batu loncatan niku lebih hina dari tujuan atau lebih mulia Pak? Hina apa mulia Bapak Ibu? Loh hina. Lah masa Bapak Ibu kita menghinakan sholat 4 rakaat itu untuk urusan dunia. Padahal sejatinya karunia terbesar itu justru sholatmu 4 rakaat yang bisa kamu jaga. Bukan kesuksesan yang Allah berikan. Kesuksesan itu hanya tambahan saja. Kalau dulu, artinya Bapak Ibu, kalau dulu kita napa niku masih punya kebiasaan, saya beribadah ini supaya sukses, saya beribadah ini supaya lancar, saya bersedekah supaya begini. Bapak Ibu dirahmati Allah, mulai sekarang berhenti. Justru nikmat terbesar, karunia terbesar itu panjenengan bisa beribadah, panjenengan bisa bersedekah, panjenengan bisa datang ke sini Bapak Ibu untuk thalabul ilmi, panjenengan bisa memakmurkan masjidnya Allah. Lek cara dirupiahkan niku Bapak Ibu nggih mboten enten regine Pak. Luar biasa, lebih daripada harta ini Bapak Ibu. Lah kok hadirin dirahmati Allah, salat tarawih kula panjenengan sami. Salat 2 rakaat sebelum subuh aja loh, khairun minad dunya wa ma fiha Bapak Ibu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini Muhairik nih Pak, jasanya luar biasa Bapak Ibu. Dia memberikan donasi untuk perang Uhud. Jadi onta-onta itu Pak yang 70 itu ada donasi dari Muhairik dan diterima oleh Nabi. Tidak hanya itu, dia juragan tanah Pak. Terus dia ngomong begini kepada Rasulullah dan dia surati keluarganya. Kalau nanti saya mati 10 bidang tanah sedoso Pak. Sedoso patok Bapak Ibu nggih, 10 bidang tanah saya berikan kepada Muhammad dan teman-temannya. Orang Yahudi Pak, orang Yahudi. Makanya dia ikut diterima oleh Rasulullah. Lanjut Bapak Ibu. Pembelotan oleh orang-orang munafik. Di situ Pak nggih, tiba-tiba Bapak Ibu ada surat dari Abu Sofyan. Ada surat dari Abu Sofyan, surat rahasia, diperuntukkan untuk orang-orang Ansor. Salah satu pemuka orang Ansor itu tokoh Yahudi, tokoh munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dibaca Bapak Ibu nggih, dibaca
Isinya itu intinya Pak nggih. Wahai orang-orang Yasrib, pulang sana. Pulang. Biarkan kami selesaikan urusan kami dengan saudara-saudara kami, dulur-dulur kami, maksudnya dari Mekah, muhajirin. Kalau kalian tidak mau pulang, kami tidak akan sungkan untuk membabat habis kalian semua. Kami membawa pasukan begini, perlengkapan kami begini, diberikan Pak, diperinci gitu Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul begitu membaca Pak, langsung tambah ciut. Harapan dia ikut perang pertama itu Pak, kenapa Pak? Karena tergiur dengan ghanimah. Waktu perang Badar, ghanimah melimpah. Tapi Nabi membagi ghanimah hanya kepada yang ikut perang. Memang seharusnya begitu. Jadi sing angsal ghanimah niku naming sing bidal perang, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul niki Bapak Ibu nggih. Mary, lho aku ora etuk sing dibayi gur melok perang tok. Lha iya memang ini untuk orang yang berperang. Lek sampean pengen itu ghanimah, budalo. Gitu Pak. Makanya dia ikut perang Uhud. Begitu dihadapkan dengan musuh yang luar biasa siapnya Pak, langsung mengkeret Bapak Ibu. Dia mengatakan, firasatku ndak enak. Firasatku ndak enak. Wes lebih baik kita mendengarkan pendapat pertama dan tinggal di Madinah aja. Akhirnya dia memprovokasi orang-orang Bapak Ibu untuk pulang ke Madinah. 300 orang pulang bersama Ibnu Salul. Tinggal berapa tadi? Tinggal 700 orang. Ada dua suku yang mau pulang tapi kemudian disadarkan oleh Allah, suku Harisah dan suku Salimah Bapak Ibu. Terus kemudian ketika mereka mau pulang tuh Pak, Mbah sing sepuh niki wau yang buta ini Pak, dia teriak-teriak, dia dapat kabar Bapak Ibu nggih. Apa kilene apa li niko? Ibnu Ubay bin Salul pulang bersama dengan 300-an orang Pak ngoten. Langsung dia dengan tertatih-tatih, gujengi aku le. Dia teriak-teriak mengatakan, ayo balik, kita berjuang membela Rasulullah SAW. Lek sampean gak mau bela Nabi ini, minimal sampean bela tanah air, gitu Pak. Minimal sampean bela tanah air. Namun Bapak Ibu dirahmati Allah, nasihat orang tua ini tetap tidak didengarkan. Abdullah bin Amr termasuk sesepuh. Begitulah Pak, gambaran mayyud lilillah fala hadiyalah. Kalau sudah disesatkan oleh Allah Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Pasukan muslimin tersisa 700 orang, yang tidak diketahui unta yang tersisa berapa. Tadi 70 niku Bapak Ibu, itu dari 1000 pasukan. Begitu orang-orang pulang, otomatis kan untane nggih kelong Bapak Ibu. Baju besine nggih kelong, untane nggih kelong Bapak Ibu, tapi kudanya tetap. Kuda itu dipegang oleh dua orang sahabat, Zubair bin Awam dan Al-Miqdad bin Amr, yang nanti berjuang sampai akhir. Tapi lek unta kelong kathah Bapak Ibu. Kinten-kinten lanjut perang napa mboten? Hah? Lek cara panjenengan lanjut perang napa mboten, Pak? Sudah ada 300 pasukan Bapak Ibu yang mundur Pak. Tapi hadirin dirahmati Allah, sekali lagi, bulan Ramadan Bapak Ibu itu bukan bulan untuk tolah-toleh. Beh, kok sofe Pak tambah maju. Beh, si fulan nih kok wis tuku klambi anyar, aku durung. Beh, Bu Fulanah kayak kudunge ya wis anyar. Kok gamise ya wis anyar, aku urung tuku klambi anyar. Wis tak ora usah salat sik ning masjid, tuku klambi sik. Tuku klambi ning pundi? Wah, gengsi lek tuku klambi ning Panggul. Tuku klambi ki yo ning Pacitan. Tuku klambi ki yo ning Tulungagung. Akhirnya Bapak Ibu tumut salat tarawih napa mboten? Mboten Bapak Ibu. Mau berangkat Bapak Ibu, wis aras-arasen aku. Hadirin dirahmati Allah, Ramadan itu Bapak Ibu bukan untuk tolah-toleh samping kanan samping kiri, mboten. Tujuan kita katam sampai 30 Ramadan. Walaupun berguguran Bapak Ibu, kita jangan ikut gugur, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur. Benten Pak nggih. Ibu-ibu dikasih tamu bulanan, 7 hari tidak boleh sholat, 7 hari tidak baca Quran, mboten napa-napa, 7 hari tidak berpuasa, mboten napa-napa. Tetapi ketika panjenengan
20 hari sebelumnya, 10 hari sebelumnya, sebelum datang bulan niku, jenengan biasa ke masjid, jenengan biasa puasa, jenengan biasa taraweh, jenengan biasa baca Quran, itu jadi kebiasaan panjenengan. Begitu datang bulan, uzur dari Allah datang, maka panjenengan tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan panjenengan. Bejo napa mboten ibu-ibu? Bu? Bejo napa mboten? Maka buat kebiasaan yang baik selagi datang bulan belum menghampiri panjenengan. Ulek kula mboten enten datang bulane. Nggih pun malah saged full Bapak Ibu. Nggih, ngaten. Lajeng hadirin dirahmati Allah. Niki denah Bapak Ibu. Denah. Kula baterai ini boten enten. Nggih, kula duding mawon nggih. Denah boten tek ketinggal lho nggih. Niki Jabal Uhud. Gunung Uhud, kalau panjenengan yang pernah umroh mesti tergambar. Pemakaman syuhada itu ki masjidnya Uhud di sini, Masjid Uhud. Terus pemakaman syuhada niki kotak niki alit. Ini Jabal Rumat namanya, yang dipakai untuk manah. Tempat pemanah itu ada di sini. Nah, Gunung Uhud di sini nomor 1. Yang manah di sini, Bapak Ibu, yang manah di sini. Terus pasukannya Zubair bin Awam itu ada di sini kiri. Terus kemudian Khobab bin Mundir, Bapak Ibu, itu yang nomor 4 sini, sayap kanan. Pasukan inti ada di nomor 6, tendanya Nabi yang di masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin timbul pertanyaan ngeten. Katanya Jumat, hari Jumat, orang-orang kafir sudah datang di Uhud. Kan ngeten. Orang kafir di sini, Pak. Madinah sini arahnya. Bapak Ibu. Orang kafir sudah datang hari Jumat. Sudah standby. Otomatis kalau mereka sudah standby sejak hari Jumat, harusnya kan menguasai medan. Gini mboten? Oke. Bapak Ibu, tapi ternyata mboten. Yang menguasai medan justru Rasulullah. Beliau dapat tempat di sini. Kok bisa? Jadi kan di sini Pak nggih. Orang-orang kafir niku mereka sudah siap madhep mriko Pak ke arah Madinah ngentosi. Tanah lapang Bapak Ibu. Tapi Rasulullah SAW beliau lewat gang-gang sempit, lewat perkebunan-perkebunan gitu Pak. Lewat perkebunan-perkebunan Bapak Ibu saking mriki. Terus sampai di sini Pak. Malam-malam Bapak Ibu nggih, Jumat malam niku obor dimatikan semua, terus kemudian sampai di sini Bapak Ibu. Jadi lewat Jabal niki. Sehingga jadi kaum muslimin itu menghadap musuh begini, punggung mereka terlindungi dengan Gunung Uhud. Sehingga tidak mungkin diserang dari belakang. Bapak Ibu. Wes niku posisi yang paling mening. Begitu orang-orang kafir menyerang Bapak Ibu, yang niki petugas panah niki Pak langsung menghujani anak panah. Tumbang Bapak Ibu dihabisi oleh nomor 3 dan nomor 4 atau nomor 3 dan nomor 4, 6 dihabisi Bapak Ibu. Strategine pun jitu Pak. Wasiatnya Nabi sing manah ojo medhuk. Ramadan sing taraweh ojo kendor. Datang pengajian 4 kali ahad Bapak Ibu nggih. Ampun naming ahad pertama, ahad kedua. Wah, aku ngentosi Ustaz Anang bar kuwi aku wis wegah aku. Lah ampun, sampai ahad terakhir. Wasiatnya Nabi Bapak Ibu, jangan turun. Bahkan Nabi mengatakan, walaupun kalian diserang oleh sekawanan burung Bapak Ibu. Itu satu hal yang mustahil Pak. Tapi andaikan itu terjadi, sekawanan burung karena kalian ada di atas, datang menyerang kalian, kalian jangan turun. Kalau belum saya perintahkan untuk turun, jangan turun. Nabi kemahnya di sini. Lah nanti Pak Khalid bin Walid itu Bapak Ibu, ini kan nyerang Pak nggih. Terus kemudian Bapak Ibu kalah, balik Khalid bin Walid lari dari sini Pak. Ini kan geruduk ngeten Bapak Ibu, pulang semua, seakan-akan mereka pulang.
Padahal kavalerinya Khalid 200 pasukan kuda itu Pak muter mriki Bapak Ibu terus ngeloncati gunung niki Pak. Hanya tersisa 10 orang yang pertama kali jadi bulan-bulanan sinten? Niki Pak. Nomor pinten? Yang pertama kali jadi bulan-bulanan dari nomor 5, 3, 6 dan 4. Siapa Pak? Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 itu tendanya Nabi. Begitu naik Jabal Rumat Bapak Ibu, gunung pemanah, langsung Nabi yang dihabisi Pak. Bukan kaum muslimin yang di sini, Nabi Bapak Ibu. Terus diserang dari sini, yang depan Bapak Ibu maju, akhirnya kekempit ngoten. Bapak Ibu nggih, mboten tak ketinggalan nggih. Ngoten di gambarannya seperti itu. Nggih. Lajeng Bapak Ibu. Jalannya pertempuran. Nggih. Abu Sofyan tadi singkatnya seperti itu. Abu Sofyan, jadi pertempuran terjadi dengan Abu Sofyan kembali mengirim utusan untuk memprovokasi orang Ansor untuk datang ke Madinah. Begitu sudah bertemu, Bapak Ibu nggih, maka Abu Sofyan mengirimkan provokasi lagi. Tapi dijawab oleh seorang sahabat ahli syair namanya Hasan bin Sabit Bapak Ibu radhiyallahu anhu. Dengan syair cemoohan, syair hinaan sing garai kemropo Pak. Kemropo akhirnya Bapak Ibu mereka serang. Mereka serang. Dia juga mengutus Abu Amir. Abu Amir itu si rohib. Dia jadi Bapak Ibu nggih, dulu sebelum Nabi pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu mau mengangkat 2 pemimpin. Pemimpin dalam urusan pemerintahan yang diangkat itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang akhirnya tokoh munafik. Yang satunya pemimpin dalam urusan agama namanya Abu Amir. Dia itu beragama Nasrani Pak. Ngoten. Mau diangkat jadi tokoh. Begitu Nabi hijrah Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay mboten kangge, si rahib nggih mboten kangge. Maka 2 orang ini dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Amir merusak dari luar, Abdullah bin Ubay jadi duri dari dalam daging kaum muslimin, dados tiang munafik. Nah, Abu Amir niki Pak, dia bilang kepada Abu Sofyan, biarkan saya berbicara kepada kaumku. Mereka pasti menaati saya. Wong saya dihormati oleh mereka. Terus kemudian bilang Pak, wahai kaumku, begini begitu begitu. Malah dinyek Bapak Ibu nggih. Enyahlah wahai si fasik, minggat kono. Ngoten Bapak Ibu. Dikon minggat Pak. Pergi sana wahai orang fasik. Akhirnya Bapak Ibu mangkel, dia ambil batu Pak nggih. Dia lemparkan kepada kaum muslimin. Wah, diomongi kok. Mangkel Bapak Ibu. Terus lajeng. Ndak cukup sampai di situ. Belum mulai perang Pak. Namanya Tolhah bin Abi Tolhah. Memprovokasi Bapak Ibu dengan mengibarkan panji besar Quraisy di depan. Dikibarkan Bapak Ibu ke depan. Hadirin dirahmati Allah, panji kok ditaruh depan Pak. Kalau panji itu jatuh menandakan pasukan kalah. Panji kok dibawa ke depan. Zubair bin Awam dengan kudanya langsung merengsek ke depan Bapak Ibu. Belum sampai Abu Tolhah ini, Tolhah bin Abi Tolhah ini, kafir ya Pak nggih, turun dari ontanya, kakinya ditebas oleh Zubair bin Awam. Pecahlah perang Bapak Ibu, akhirnya pecah perang. Lajeng, pasukan Quraisy kewalahan menghadapi pasukan pemanah dan mundur mengalami kekalahan. Jadi awalnya kaum muslimin yang menang. Panji kafir Quraisy sudah dipegang, yang memegang Ali bin Abi Thalib. Namun nggih niku wau, Khalid bin Walid Bapak Ibu melakukan manuver, muter niku wau Pak. Muter terus kemudian menyerang para pemanah. Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu mengalami kekalahan, mundur, terus kaum muslimin kan mengira, wah sudah selesai, diambili ghanimah Bapak Ibu. Ghanimah diambili. Orang-orang yang ada di atas pemanah niku Pak, mengira perang juga usai. Oh, perang ini serampung wis yo, mundur, ayo turun. Bapak Ibu dirahmati Allah, pemimpinnya namanya Abdullah bin Jubair, disebutkan nih. Oke. Abdullah bin Jubair, beliau teriak-teriak,
jangan turun, jangan turun. Kalau Nabi belum menyuruh turun, jangan turun. Tapi orang-orang kelo delokan wis do bubaran kelo. Musuh sudah pada pergi, ndak kelihatan kelo. Ngoten Bapak Ibu. Wis perang sudah selesai. Jadi hadirin dirahmati Allah, bukan semata-mata para sahabat tertarik dengan harta mboten, tetapi mengira perangnya sudah selesai. Mengira sudah selesai, turun. Tapi memang para sahabat tidak mentaati Rasulullah di saat itu karena turun dari posisi yang seharusnya mereka jaga Bapak Ibu. Begitu turun, ndak lama kemudian Pak Gus lagi ngelusi ngoten Bapak Ibu, pasukan pemanah nggih mboten fokus, komandane bengok-bengok ndak digatekne Bapak Ibu, tiba-tiba dari belakang ada Khalid bin Walid Pak nggih. Dia bermanuver, pasukannya Khalid, kavalnya Khalid memutari Gunung Rumat, menyerang pasukan pemanah yang tersisa 10 orang. Kemudian langsung menyasar ke tenda Rasulullah SAW tadi Bapak Ibu. Nah, nomor 5 niku. Langsung disasar mriki Bapak Ibu. Dan dari sini dihancurkan, tinggal 10 orang dihabisi, 200 orang Pak lawannya sedoso. Langsung Nabi yang diserang, tendanya Nabi di sini Bapak Ibu. Makanya dibangun masjid. Ajeng. Pasukan infanteri Quraisy, orang-orang yang napa niku sing jalan kaki tadi Pak, pasukan intinya orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sofyan, yang dari depan melihat Khalid sudah menyerang, langsung balik lagi Bapak Ibu kembali menyerang. Khalid dari belakang, Abu Sofyan dari depan. Kaum muslimin benar-benar kacau Bapak Ibu, dikempit dari 2 arah. Napa dikempit niku? Diapit. Muslimin kocar-kacir, bahkan ada yang lari menyelamatkan diri karena refleks spontan dalam kepanikan. Namun Allah menyadarkan mereka kembali dan menerima taubat mereka yang kembali ke medan pertempuran. Salah satu dari mereka adalah Utsman ibnu Affan, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi begitu pecah lagi Bapak Ibu, kaget nih Pak, posisinya buatan siap Bapak Ibu. Refleks, Bapak Ibu dirahmati Allah, refleksnya lari, menyelamatkan diri, kan ngoten Pak? Artinya Bapak Ibu nggih, refleks napa niku? Napa Pak? Refleks yang spontan Bapak Ibu itu tidak selalu dianggap salah. Tidak selalu dianggap salah. Misal jenengan teng radosan, ngoten nggih. Terus wis niki biasanya miso-miso malah tobat, astagfirullah, poso niku istighfar terus astagfirullah. Tapi napa niku nembe nyopir lah kok moro, lah kok terus napa sing medal Pak, ngoten nggih. Nggih. Ngoten Pak, miso Pak urusan. Barang miso Bapak Ibu, astagfirullah. Lah refleks spontan tadi loh Bapak Ibu. Spontan tadi Pak. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu refleks spontan. Orang Pak nggih, jenengan ibu-ibu misalkan dilokno. Kan refleks spontane kan yo genti. Lek mboten ngoten yo nesu minimal, kan ngoten. Dibuat marah. Karena kita punya hati, kita punya emosi Bapak Ibu nggih, yo marah. Maka marah itu bukan dilarang dalam Islam, mboten. Yang dilarang itu melampiaskan amarah. Pun nesu Pak nggih, pelampiasan apa? Mesuh Bapak Ibu, terus kemudian jak gelut Pak nggih. Oh, lah bocah kurang ajar, diwoyak Bapak Ibu, diucet, terus dindek, dijak gelut. Bapak Ibu dirahmati Allah ngoten. Itu sikap artinya. Kalau pas pertama kali kena niku, dek niku Bapak Ibu, lah kok ada refleks spontan yang berasal dari kepanikan, naluri dan lain sebagainya, bisa dimaafkan oleh Allah. Para sahabat nggih ngoten Bapak Ibu. Begitu itu terjadi Pak, lari Bapak Ibu. Utsman bin Affan, kurang napa Pak Utsman niku? Utsman niku putrine Nabi kalih dirabi sedanten. Tapi satu-satu Bapak Ibu, satu meninggal, yang satu ditawarkan oleh Nabi. Bapak Ibu dirahmati Allah, mboten cukup. Nabi mengatakan Utsman ini terjamin masuk surga. 1 dari 10 sahabat masuk surga. Mboten cukup. Nabi mengatakan Utsman besok matinya mati syahid. Orang yang matinya mati syahid terjamin masuk surga
mantune Nabi, putri Nabi kalih dirabi sedanten, lah kok ternyata pernah lari di medan perang. Gimana Bapak Ibu? Tetapi karena larinya itu adalah refleks yang spontan dalam kepanikan Bapak Ibu, setelah itu beliau beristighfar, balik lagi, astagfirullah, lah kok melayu aku, balik lagi untuk melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslimin Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan orang-orang yang lari itu. Allah abadikan dalam surah Ali Imran Bapak Ibu. Nggih. Lajeng hadirin dirahmati Allah. Oke, ini pengorbanan lebih belum sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sebelum sampai di pengorbanan. Bapak Ibu dirahmati Allah, di situ nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak musibah, banyak ujian. Namun juga ada sahabat-sahabat yang dikasih kenikmatan di saat kondisi kacau balau itu Bapak Ibu. Kondisi kacau balau itu. Salah satu nikmat yang diberikan kepada para sahabat niku napa Pak? Ngantuk Bapak Ibu. Amanatan nu'asa. Satu rasa aman yang sifatnya itu ngantuk Pak. Abu Talhah sanes yang Talhah tadi Pak. Abu Talhah itu bapak angkatnya Anas bin Malik. Ibunya Anas, Rabi Malih ngoten angsal Abu Talhah. Abu Talhah ini beliau bercerita dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir Pak. Demi Allah, waktu pecah itu saya itu ngantuk banget sampai janggut saya itu nempel ke dada. Ngeten Bapak Ibu. Ini perang pecah nih Pak, ngeten. Musuh Pak nggih. Ini kondisi tenanan Bapak Ibu nggih, berperang melawan orang, lah kok malah ditinggal turu Pak. Kinten-kinten ngedonkan musuhnya mboten Bapak Ibu. Ini kan ngenteng nih Pak nggih. Wong perang kok tinggal turu ijen. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bangun mboten panik malih Pak sahabat. Ndak panik lagi. Jadi diberi keamanan dengan ngantuk yaitu di saat perang. Bapak Ibu dirahmati Allah, niku lek ngantuke pas perang. Ngantuke pas perang Pak. Kalau misalkan meninggal matinya mati syahid, lek bangun Bapak Ibu selamat, Allah berikan ketenangan. Benten malih lek ngantuke pas salat kalih pas pengaosan. Ngantuke pas salat kalih pas khutbah Jumat Bapak Ibu. Lek ngantuke pas khutbah Jumat niku murni 100% dari setan. Pas salat kan nggih ngoten. Pernah kita bahas kan nggih tentang napa niku setan napa? Setan yang spesialisasinya mengganggu orang sholat. Setan apa Pak? Napa? Napa Bu? Jangan nyatu sawi gitu sampai lali gitu. Namanya setan khonzab. Khonzab itu spesialisasinya itu urusan sholat. Pokok jenengan sholat tekluk-tekluk niku setan. Kecuali kalau memang jenengan saya estu. Oke. Kecuali kalau memang jenengan saya estu, berarti itu bukan setan. Cara membuktikan gampil. Jenengan ngantuk niku pas salat mawon, napa bibar salat nggih ngantuk. Pas salat mawon. Pas subuh ngeten-ngeten begitu salam niku biar Bapak Ibu wis ilang ngantuke. Pas khotbah Jumat niku ngeten-ngeten. Tapi begitu selesai sholat Jumat niku Bapak pun biar hilang. Pun jagongan rono rene nggih Pak nggih. Berarti itu dari setan. Nggih. Bapak Ibu, masih ada 5 menit lagi. Niki secukupnya nggih. Nggih. Lajeng Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah itu nggih singkat cerita, Rasulullah mengalami luka, kaum muslimin mengalami luka, akhirnya orang-orang Islam Bapak Ibu disudutkan sampai ke Gunung Uhud. Jadi sampai naik ke Gunung Uhud Pak. Rasulullah terjerembab Bapak Ibu masuk ke lubang. Jadi di belakang tendanya Nabi itu dibuat lubang. Lah sing gawe bolongan sapa to? Nggih, itu perintahnya Nabi juga. Supaya kalau ada musuh Bapak Ibu nggih yang masuk ke situ menapa niku menyusup ngoten nyemplung ting napa niku bolongan niku wau. Tapi ternyata karena serangannya Khalid Bapak Ibu terdesak, Rasulullah masuk ke lubang. Beliau terluka dan sebagainya. Setelah diangkat, singkat cerita Bapak Ibu, kaum muslimin bisa selamat dan naik ke Gunung Uhud. Pertempuran sampai di situ Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah,
Niki untuk pengorbanan lebih saya skip, ini namanya perang Hamratul Asad. Walaupun masih ada kaitan dengan perang Uhud. Tapi kita perlu melihat Bapak Ibu bagaimana korban dari kaum muslimin. Oke, hadirin dirahmati Allah, 2 menit. Bapak Ibu dirahmati Allah. 70 orang Islam mati syahid. Dan itu menebus 70 tawanan yang dibebaskan dari orang-orang kafir di perang Badar.